kita mengatakan dilarang membaca Al-Quran di kuburan. Kita mengatakan dilarang membaca Al-Quran di kuburan. Kita itu mereka ya. Oke. Kenapa? Karena itu Rasulullah mengatakan yang dikecualikan untuk ibadah itu al-maqbarah wal hamam. Kubur Oke. nggak boleh digunakan untuk membaca Al-Quran. Kuburan nggak boleh digunakan untuk membaca Al-Quran, kata orang ini. Malah dibilang, oh kamu berarti melarang kami membaca Al-Quran. Wes, lucu namanya. Lucu katanya ya. Jadi mereka yang bilang mereka melarang membaca Al-Quran di kuburan, lalu kita menjawab, kita menanggapi mereka yang melarang katanya itu lucu. Yang lucu yang mana coba? Idza khatamul Qur'an, kalau seandainya mereka mengkhatamkan Quran, indahu di atas kubur kana hasanan, boleh-boleh saja. Heran suatu ketika ada orang mengatakan banyak Quran di atas kubur kok jadi haram. Aneh bener. Aneh. Sekelas Buya Yahya menganggap itu aneh ya. Kalau kita lihat secara keilmuan antara Buya Yahya dan orang yang tadi, kira-kira ilmunya banyak yang mana? Kok berani-beraninya melarang? Assalamualaikum teman-teman, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Oke, viral sebuah video, beredar dan viral. Di sini ada seorang laki-laki yang dilihat dari penampilannya itu bukan dari kalangan NU dan juga Muhammadiyah. Dilihat dari penampilannya ya. Nah, tidak cuma masalah penampilan ternyata teman-teman. Orang ini mengatakan, dia bilang kita ya, dia tapi, berarti kan mereka. Mereka mengatakan melarang membaca Al-Quran di kuburan. Melarang membaca Al-Quran di kuburan. Sumbernya apa? Katanya Kanjeng Nabi tidak melakukan hal itu. Berarti ketika Kanjeng Nabi tidak melakukan hal itu, menurut mereka itu adalah larangan. Sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Kanjeng Nabi, tidak dilakukan oleh Kanjeng Nabi, berarti larangan untuk kita. Oke, kita terima dulu, tetapi jangan berhenti di sini teman-teman. Kita juga harus mencari referensi. Mau bagaimanapun di Indonesia ini banyak sekali orang-orang ketika mungkin ziarah kubur, itu mereka membaca Yasin, ya mereka mungkin tahlil di kuburan, membaca Al-Quran di kuburan. Di Indonesia banyak yang seperti itu. Dan apakah itu salah? Padahal dalam rangka mendoakan si mayit. Mendoakan si mayit. Dan Kanjeng Nabi pun juga, mereka yang bilang ya, Kanjeng Nabi pun itu saat ziarah kubur, itu mendoakan si mayit. Nah, orang-orang di Indonesia ini ketika berada di kuburan, membaca Al-Quran, membaca surat Yasin, mungkin juga tahlil, itu juga dalam rangka mendoakan si mayit, bukan minta apa-apa, tidak minta kaya, tidak minta tidak minta kesehatan di kuburan, tidak, mereka mendoakan si mayit dengan tulus. Orang itu kalau nggak tulus, nggak mungkin datang ke kuburan, membaca Al-Quran di kuburan, nggak mungkin. Itu pasti orang tulus, teman-teman. Nah, tetapi orang ini mengatakan bahwa membaca Al-Quran di kuburan itu dilarang. Oke, nah coba kita cari referensi, teman-teman ya. Kita cari pendapat dari guru-guru kita, bukan pendapat pribadi, tetapi ya, ilmu dari beliau-beliau yang diturunkan dari ulama-ulama terdahulu, yang sampai sanadnya itu nyambung ke Kanjeng Nabi. Intinya tidak berdasarkan pendapat pribadi. Coba kita simak dulu penjelasan dari Buya Yahya. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, Imam Syafi'i berkata, Imam Syafi'i loh ini ya, Imam Syafi'i. Wa yustahabbu, dan disunahkan, ayyuqra'a indahu, untuk dibacakan di saat seperti itu di kuburnya. Sunnah teman-teman. Untuk dibacakan di kubur, syai'un, sesuatu minal Qur'ani, dari Al-Quran. Jadi sesuatu dari Al-Quran. Sunnahnya ini adalah membacakan sesuatu dari Al-Quran. Maksudnya adalah ayat-ayat di dalam Al-Quran. dihimbau kita untuk membaca Al-Quran
Wa idza khatamul Qur'ana, kalau seandainya mereka mau mengkhatamkan Quran, indahu di atas kubur kana hasanan, boleh-boleh saja. Boleh, tapi tidak wajib teman-teman ya. Tidak dipaksakan kalian-kalian untuk membaca Al-Quran di kuburan. Tidak dipaksa, tidak diwajibkan. Tetapi kata Buya Yahya yang dikutip dari perkataan Imam Syafi'i itu adalah dianjurkan, ya. Heran suatu ketika ada orang mengatakan baca Quran di atas kubur menjadi haram. Aneh benar. Baca Quran di atas kubur tidak diperkenankan katanya. Aneh. Ya, begitulah. Biasanya mereka itu memang memandang orang itu salah semuanya dulu. Seakan-akan kalau bukan dari golongan mereka itu salah semua. Sehingga apapun yang dilakukan salah, biarpun ada petunjuk dari para ulama. Jadi apapun yang berbeda dengan mereka itu salah, meskipun ada petunjuk dari ulama terdahulu ya, ulama terdahulu. Ada petunjuk dari para pendahulu-pendahulu yang soleh. Ini Amr ibn al-As, diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala. Oke. Jadi mereka kemungkinan belum berani berbeda. Makanya apapun yang tidak sama dengan mereka dianggap itu bid'ah, itu mungkin ada yang bilang dulu apa ya? Ada yang bilang itu sesat lah ya, sesat. Tetapi intinya dalam Indonesia ini, Islam di Indonesia ini membaca Al-Quran di kuburan itu tidak diwajibkan, hanya dianjurkan. Nah, kalau tidak mau bagaimana? Ya enggak apa-apa, karena bukan hal yang wajib. Jadi ketika kalian tidak mendoakan, ketika kalian tidak membaca Al-Quran di kuburan, kalian tidak berdosa, ya. Tidak diwajibkan berarti ketika tidak melakukan hal itu kalian tidak berdosa, teman-teman. Jadi apabila ada yang ngomong Rasulullah melarang, ya, mereka ini melarang, ini aneh. Kita mengatakan dilarang membaca Al-Quran di kuburan. Kita mengatakan dilarang membaca Al-Quran di kuburan. Ini larangan, teman-teman ya. Ini larangan. Karena itu Rasulullah mengatakan yang dikecualikan untuk ibadah itu al-maqbarah wal hamam. Kuburan nggak boleh digunakan untuk membaca Al-Quran. Kuburan tidak boleh digunakan untuk membaca Al-Quran. Larangan. Berbeda dengan apa yang dikatakan oleh ulama-ulama kita yang kalimatnya itu nggak terlalu keras, teman-teman ya. Biar apa? Biar orang-orang di Indonesia ini juga nggak mudah marah, tidak terpancing emosinya karena hal-hal yang seharusnya memang bukan larangan, tetapi mereka mengatakan larangan. Dan ternyata nggak cuman bab kuburan ini, teman-teman. Ada lagi statement mereka ini yang pindah-pindah, yang berganti-ganti. Mungkin sekarang bilang A, besok bilang B. Ada yang seperti itu. Menyentuh kemaluan atau menyentuh dubur dengan menggunakan ini, nih, telapak tangan bagian dalam. Ini bab yang membatalkan wudhu ya. Jadi batal apabila kita menyentuh dengan telapak tangan, menyentuh area-area sensitif kita itu yang disebutkan oleh orang ini. Ya, ini telapak tangan bagian dalam, Bang, ya. Atau jari bagian dalam, baik menyentuh kemaluannya sendiri atau kemaluannya orang lain. Wudhunya apa? Batal. Wudhunya batal. Menyentuh milik kita sendiri ataupun orang lain menggunakan telapak tangan atau jari-jari kita ini itu membatalkan wudhu. Berarti kan yang langsung batal. Kemarin kita telah bahas menyentuh kemaluan batal wudhu atau tidak? Tidak batal wudhu. Tidak batal wudhu. Tadi katanya batal wudhu, sekarang nggak batal wudhu. Coba kita ulang ya. Kemaluan batal wudhu. Batal. Kemarin kita telah bahas menyentuh kemaluan batal wudhu atau tidak? Tidak batal wudhu. Tidak batal wudhu. Kamu disunahkan untuk berwudhu. Tidak batal wudhu, tapi disunahkan untuk berwudhu lagi ya. Langsung batal. Kemarin kita telah bahas menyentuh kemaluan batal wudhu atau tidak? Tidak batal wudhu, namun disunahkan untuk berwudhu. Maka kalau dia ingin lanjut saja langsung mandi, sah. Beda hari, beda fatwa. Bukan fatwa ya, nanti dikira ulama top.
beda hari, beda pendapat, teman-teman ya. Itulah golongan orang-orang yang itulah pokoknya ya. Jadi harap teman-teman tidak terpancing dengan hal-hal yang seperti ini. Ini merupakan salah satu bentuk edukasi juga. Biar apa? Biar kita ini jadi orang tidak mudah menyalahkan orang lain yang tidak sepemahaman dengan kita. Apalagi itu sudah hukumnya jelas bukan wajib ya. Sudah jelas tidak diwajibkan untuk membaca Al-Quran di kuburan. Juga jangan mengatakan itu dilarang oleh Rasulullah. Islam di Indonesia harusnya fokus untuk memperbaiki akhlak juga, teman-teman ya. Bukan hal-hal yang seharusnya tidak menjadi masalah. Oke, akhlak itu penting di Indonesia. Masih banyak anak-anak nakal di Indonesia, orang-orang yang berkelakuan buruk di Indonesia yang butuh dibimbing dengan ajaran Islam. Jangan sampai kita melupakan hal itu karena diganggu oleh orang-orang yang melarang aktivitas-aktivitas yang sebenarnya itu tidak buruk.